itu saya menetapkan tujuan bersama dengan tim yang sudah dibentuk, misalnya seperti itu. Kemudian kalau pernyataan negatif itu ada kata tidak atau ada kata yang menunjukkan bahwa itu adalah negatif. Saya tidak, misalnya saya tidak mengikut sertakan staf dalam penetapan tujuan tujuan program, misalnya seperti itu, ya. Nah, ini di sini Bapak Ibu cuma menetapkan jumlah pernyataan dan di nomor item berapa Bapak Ibu mau menuliskan. Apakah ini yang positif atau ini yang negatif. Misalnya dalam menentukan strategi, Bapak Ibu cuma akan membuat pernyataan 2 saja. Maka mungkin positif saja dua-duanya, enggak apa-apa, nomor 4, 5. Sampai nanti ke bawah. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Bisa, Bu. Biasanya kalau yang negatif itu cuma satu-satu dia. Ya, ada yang boleh diisi, ada yang tidak diisi. Tapi kalau pernyataan positif sama saja dengan pernyataan negatif itu enggak boleh. Maksudnya begini, di pernyataan positif sudah kita nyatakan bahwa saya menetapkan tujuan dengan mengikut sertakan tim, ya misalnya. Kemudian di pernyataan negatif itu pula yang kita ulang, ya. Saya menetapkan tujuan saya menetapkan tujuan tanpa mengikut sertakan tim. Nah, berarti kan sama tuh, Nak? Nah, tapi kan sama kan? Saya menetapkan tujuan dengan mengikut sertakan tim di dalamnya. Kemudian saya menetapkan tujuan tanpa mengikut sertakan tim. Kan sama berarti jawabannya itu. Nah, enggak boleh kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk yang negatif ini berbeda dia dengan yang memang pernyataan yang berbeda dengan yang sudah ditanyakan di item positif. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Dan di negatif ini satu-satu aja. Ya, silakan. Ya, untuk sementara dipahami dulu. Ya, untuk sementara dipahami dulu, nanti ditanyakan. Nah, dan nanti mungkin kita perlu mendiskusikannya kembali. Nah, kemudian Bapak Ibu, pernyataan yang Bapak Ibu tadi kan di sini jumlah pernyataan untuk menetapkan tujuan ada 3. Nomor 1, nomor 2 gitu kan ya. Nomor 3. Di sini boleh Bapak Ibu buat pernyataannya. Ya, pernyataan nomor 1 itu berarti untuk pernyataan yang ini. Pernyataan nomor 2 berarti untuk pernyataan yang ini. Pernyataan nomor 3 berarti untuk pernyataan yang ini, ya. Tujuan saya memberikan topiknya adalah tentang topik pedagogik. Ya, topiknya adalah semuanya tentang topik atau tema-tema mata kuliah kita di pedagogik. Tapi saya menginginkan Bapak Ibu mengerti tentang bagaimana menyusun instrumen penelitian. Ya, saya yakin di S1 dulu Bapak Ibu juga pernah melakukan ini, jadi insya Allah masih kebayang ya. Masih kebayang apa yang pernah kita lakukan waktu di S1 dulu. Nah, jadi pernyataannya itu anggap misalnya di sini itu ternyata ada nomor 24, 25 gitu ya. Di sini ada 26 berarti ada yang negatifnya itu boleh satu-satu saja ya. Mau positif itu tapi perlu ada yang negatif. Nah, ke-26-nya ini jadi pernyataan di sini. Berarti ini 1 sampai 26. Selesai. Itu 26 contoh aja ya. Tergantung kepada Bapak Ibu bagaimana nanti, tergantung kepada tema Bapak Ibu dan berapa aspek yang akan Bapak Ibu ukur. Sebenarnya kalau Bapak Ibu ingin lebih terbantu lagi dalam
penyusunan kisi-kisi instrumen dan instrumen, ya, Bapak Ibu bisa sebenarnya menambahkan di sini itu subindikator. Subindikator. Nah, subindikator itu bisa kalau di sini itu ada 3, subindikatornya itu ada pula 3, tapi sudah langsung memberi bantuan dalam menyusun menyusun pernyataan. Nah, jadi misalnya di menetapkan tujuan itu subindikatornya adalah misalnya melakukan need assessment misalnya gitu kan ya. Melakukan need assessment yang pertama. Yang kedua, melibatkan tim dalam penyusunan tujuan, mensepakati misalnya gitu ya. Nah, yang 3 ini sudah jadi item pernyataan. Ini Bapak Ibu akan lebih dimudahkan lagi kalau ada subindikator. Tapi semua yang Bapak Ibu buat baik dalam menetapkan aspek, dalam menetapkan indikator, dalam menetapkan subindikator itu hendaknya berbasis kepada teori ya. Anggap misalnya teori tentang motivasi belajar, teori tentang tugas perkembangan anak peserta didik, teori tentang komunikasi guru, teori tentang pelaksanaan proses belajar mengajar gitu ya. Jadi seperti ini. Pada hakikatnya ini sudah kita pelajari semuanya. Kalau Bapak Ibu mengikuti dan mencatat perkuliahan kita dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7, maka Bapak Ibu akan bisa menemukan aspek-aspek yang dipertanyakan ini di dalam perkuliahan kita. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, silakan. Enggak. Indikator itu enggak saya bikin pula maksimal minimalnya, tapi setidaknya 2 lah, ya. 2, minimal 2, ya, minimal 2. Kalau tadi aspek minimal 3, maka indikator bisa minimal 2, gitu. Izin Bu. Ya, silakan. Berarti untuk aspeknya ini tergantung dari kajian teori yang kita baca ya Bu, berdasarkan buku dan jurnalnya. Misalnya dari 4 jurnal dan 2 buku, saya bisa menemukan mungkin 5 aspek atau mungkin lebih dari 5 aspek. Saya cantumkan aja di sini gitu ya Bu ya, dari teori yang sudah saya pahami gitu ya Bu, berdasarkan kesimpulan saya gitu ya Bu. Misalnya contohnya terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, aspek apa saja yang perlu diperhatikan menurut ini. Kadang-kadang ada beberapa pendapat ahli yang sama, kemudian ada yang berbeda 1 atau 2, mungkin dari 5 saya tambah 2 lagi karena ada kajian teori yang berbeda, itu nggak apa-apa ya Bu, seperti itu? Betul seperti itu, ya. Betul seperti itu. Misalnya menurut ahli ini, motivasi belajar itu ada 5. Menurut ahli ini, motivasi belajar itu ada 7, gitu kan ya. Maka di situ diperlukan analisis Bapak Ibu. Oh, ini hampir sama ini. Oh, ini hampir sama ini, ya. Oh, ini yang berbeda. Ya, berarti ini perlu dimasukkan. Berarti yang hampir sama ini jadi satu aspek. Yang bersama ini jadi satu aspek. Oh, menurut ahli ini ada ditambahkan, tapi penting enggak ya? Misalnya gitu kan ya. Oh ya, penting kita masukkan gitu kan. Kemudian ya seperti itu. Jadi ada analisis. Jadi kan banyak pendapat tentang tugas perkembangan itu, ada yang berpendapat berbeda tentang kalau 8 keterampilan mengajar kan kita sudah hafal gitu ya. Maka kalau 8 keterampilan mengajar berarti ya 8 keterampilan mengajar itu yang memang Bapak Ibu masukkan. Enggak perlu dicari lagi. Ya, berarti aspek 8 keterampilan mengajar itu misalnya membuka pelajaran, bertanya awal, bertanya lanjut misalnya gitu kan ya, keterampilan menjelaskan, keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil, keterampilan diskusi kelompok besar misalnya gitu kan ada 8, itu sudah jadi aspek itu. Nggak perlu lagi dicari-cari yang lain. Nah, Bapak Ibu hanya mencari indikator kalau untuk yang 8 keterampilan mengajar. Nah, ke-8 aspek ini harus masuk dalam aspek. Ya, dalam aspek.
Kemudian kalau yang lain-lain itu mungkin Bapak Ibu bisa menurut sini ada 3, menurut sini ada 4 misalnya gitu kan ya. Silakan nanti ada proses analisis Bapak Ibu terhadap tema-tema ini sehingga Bapak Ibu memutuskan, oh kalau begitu saya mengambil untuk tema ini aspeknya ada 4 atau aspeknya ada 5. Masukkan dia ke dalam aspek. Nah, setelah dia masuk ke dalam aspek, Bapak Ibu cari indikator yang membangun dari aspek tersebut. Ya, Bapak cari indikator yang membangun. Kalau mau terbantu membuat pernyataan lebih mudah gitu ya, maka tetapkan subindikator. Begitu, ya betul sekali itu Bu Sriatun. Ya, gimana Bapak Ibu? Baik Ibu, Sudah terima terjawab, kasih Ibu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya Ibu. Ya, silakan Pak John. Ya, berarti dari 2 buku plus 4 jurnal itu nanti kan kita ambil benang merahnya ya Bu ya. Berarti kita diminta untuk membaca terlebih dahulu, kemudian berdasarkan runtutan tugas itu di soal 45 lah yang jadi catatan bagi kita semua ya Bu ya. Iya, soal 45 itu core-nya. Iya, Ya. berarti kita boleh ini ya Bu ya, kalau kita cari buku boleh tidak Bu dalam bentuk e-box atau soft bukunya? Boleh tidak apa-apa dari dalam bentuk e-book gitu ya, dalam bentuk kalau jurnal kan kalau enggak ya dicari benar buku untuk sekalian untuk membantu kita gitu kan ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa Pak John. Terima Jadi kasih Ibu. ya boleh e-book, boleh buku asli gitu kan ya, tapi cantumkan dia buku apa. Kalau e-book cantumkan linknya gitu Pak John. Baik Ibu. Oke. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Rahmat. Terima kasih Bu. Mungkin mohon dijelaskan kembali tentang yang pernyataan tadi Bu. Pernyataan kan ada yang positif dan negatif tadi gitu. Mohon penjelasannya lagi Bu. Baik, sebentar. Saya contohkan ya, contoh pernyataan yang diambil dari kisi-kisi instrumen. Bentar. Mana dia ya? Enggak ada kelihatan ya, tapi dia ada pastinya, cuma enggak dapat ya. Jadi pernyataan ini Pak Rahmat ya, anggap misalnya di sini ya, anggap di sini misalnya saya membuat indikator menetapkan tujuan itu yang pertama melalui need assessment. Nah, need assessment itu kan pengukuran kebutuhan ya, assessment. Kita ada paham ya. Kemudian pelibatan tim dalam penetapan tujuan misalnya gitu. Atau yang ketiga itu misalnya pelibatan tim dalam menetapkan tujuan. Bentar. Terus kalau dia menetapkan tujuan itu need assessment, pelibatan tim, kemudian misalnya kita membuat SWOT ya, atau pelibatan tim, kemudian dipresentasikan, anggap keputusan penetapan tujuan itu dipresentasikan, anggap misalnya seperti itu. Maka ini subindikator.
Jadi dalam menetapkan tujuan, maka kita melakukan need assessment. Apa pengukuran kebutuhan kita, ya, sehingga dari need assessment itu kita tetapkan tujuan. Kemudian dalam menetapkan tujuan itu kita mengadakan rapat tim untuk menetapkan tujuan. Kemudian mungkin mempresentasikannya kepada kepada atasan langsung, misalnya seperti itu ya. Ini belum tentu benar ya, ini saya contoh-contohkan saja. Maka di dalam pernyataan, anggap kalau Bapak Ibu membuat seperti ini sampai kepada sub indikator, maka Bapak Ibu tidak perlu membuat di sini itu atau enggak apa-apa, Bapak Ibu membuat ini di sini satu, di sini satu, di sini satu misalnya gitu kan ya. Kemudian di sini nomor 1, di sini nomor 2, di sini nomor 3. Nah, contohnya, kemudian setelah kita tetapkan seperti ini, pindah biasanya yang jumlah pernyataan itu tuh dia digabungkan jadi 3. Nah, jadi 3 ya. Dia 3 pernyataan yang mau kita buat ya. Pernyataan untuk need assessment itu adalah untuk nomor item 1. Pernyataan untuk pelibatan tim itu adalah untuk pernyataan nomor item 2. Pernyataan untuk presentasi kepada atasan itu untuk nomor item 3. Nah, bagaimana caranya? Misalnya di pernyataan ini saya, atau misalnya kalau kita mau meneliti guru gitu kan ya, berarti siapa yang kita amati? Misalnya guru ya. Guru menetapkan, atau saya lah ya, karena kita akan meneliti orang. Saya menetapkan tujuan program ya, saya menetapkan tujuan program dengan melakukan need assessment. Nah, contohnya begitu ya, need assessment. Nanti kan yang menjawab akan bertanya tidak setuju, sangat tidak setuju, kurang setuju, kadang-kadang setuju, sangat setuju. Nanti ada 1, 2, 3. Ini sampai di sini saja baru. Ya, yang ujian kita itu sampai di sini saja. Kemudian di nomor 2 kan tentang pelibatan tim. Ya kan, tentang pelibatan tim. Maka saya ya menetapkan tujuan program dengan melibatkan tim kerja, dengan melibatkan teamwork ya, melibatkan teamwork, misalnya seperti itu. Kemudian di pernyataan ketiga, karena ini adalah pernyataan negatif, ini kan presentasi kepada atasan ya. Misalnya saya tidak, kan ada kata tidak, saya tidak mempresentasikan atau saya tidak menjelaskan kepada atasan tujuan yang telah saya buat bersama tim. Nah, itu jadi pernyataan dia. Nah, berikutnya nomor 4. Berikutnya nomor 4 menentukan strategi. Menentukan strategi itu apa saja sub indikatornya. Misalnya memilih strategi yang memilih strategi yang baik-baik gitu ya. Di antara banyak strategi maka kita pilih beberapa, atau menetapkan strategi strategi yang bagus gitu ya. Menetapkan strategi yang bagus, menentukan strategi. Kemudian memilih di antara banyak strategi menjadi satu strategi yang 1 dan 2 strategi yang kemudian merencanakan strategi yang akan menetapkan strategi yang akan dibuat. Maka itu jadi pernyataan juga di bawah. Begitu Pak Rahmat, gimana kira-kira? Terima kasih Bu, insya Allah bisa dipahami Bu. Nah, bisa dipahami ya. Kan enggak berat-berat amat ya.
Ini membantu Bapak Ibu juga untuk nanti mau penelitian ya. Jadi kalau yang apanya kan sudah kita pelajari ya, pedagogiknya kan sudah kita pelajari. Cuma saya ingin Bapak Ibu terbiasa ketika hendak melakukan penelitian, jadi kita sudah tahu apa itu kisi-kisi penelitian, apa itu instrumen penelitian. Gimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk instrumen ujian ini dibagikan di grup kan, Bu? Oh iya, nanti saya bagikan. Nanti saya bagikan. Nanti saya bagikan. Cuma belum saya bagikan sebelum saya menjelaskan gitu. Oke. Sudah Bapak Ibu siap ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Nah, ini waktunya take home, waktu pengerjaannya itu 2 minggu. Ya, oke. Sekarang saya akan bagikan tugas ini di grup. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti Bapak Ibu kuliah dengan siapa lagi? Ibu Siti Aisyah. Oh, Bu Siti Aisyah juga ujian, Nak? Belum Iya, ada. Ya, Bu. Kayaknya ya. Nah, juga ujian. Kalau demikian sebenarnya bisa dipercepat juga kuliah dengan Bu Siti Aisyah. Karena saya lihat tadi Bu Siti Aisyah juga hanya memberikan tugas. Ya, udah selesai, bisa nih dilanjut dengan Bu Siti Aisyah sehingga Bapak Ibu tuntas sebelum asyar perkuliahannya. Oke, Bapak Ibu ya. Demikian. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bu, izin kehadiran, Bu. Oh iya, sebentar. Bu Tuti Susanti hadir ya? Hadir, Bu. Oke. Ibu Rice hadir? Rice hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Sudah saya tandai hadir semua insya Allah. Oh sebentar.